Bos Gopang Award 2022 atas percepatan transformasi pendidikan di bidang sekolah, penggerak dan guru penggerak diberikan kepada Kabupaten Manggarai Timur. Program Merdeka Belajar ini sebenarnya sebuah program yang mengembalikan eksistensi manusia yang lahir bebas. Ini program yang bagus, yang memerdekakan semua anak dalam belajar. Apalagi kami, Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Ramah Anak. Gayung bersambut dengan program Merdeka Belajar. Oh, sampai gini ya? Tapi sakit enggak? Sementara untuk ruang guru masih nebeng di atas. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dengan sila-silanya. Teman-teman semua, kali ini tim Perspektif Perbincangan Pendidikan Inspiratif dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan telah hadir di Kabupaten Manggarai Timur untuk belajar dan mendapatkan inspirasi dari berbagai praktik baik penyelenggaraan pendidikan yang sudah dijalankan di Kabupaten Manggarai Timur berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar. Oke sahabat pendidikan semuanya, jadi kita akan menuju ke Manggarai Timur. Jadi malam ini sudah jam pukul 2 pagi dan kita rencana akan sampai di Bandara Kupang itu pukul 6 pagi. Kita akan transit di sana sebelum nanti melanjutkan dari Kupang ke Bandara Soa. Itu kira-kira kita akan sampai pukul 11.40. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di Bandara Kupang dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandara Soa di Bajawa. Perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan dan sampai jumpa nanti kita di Bandara Soa Bajawa. Oke, selamat datang di bumi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Perjalanan yang menyenangkan ini Pak Win. Dan kami akan membuat semakin menyenangkan nanti. Terima kasih. Oke, ini Bapak Kabid SD. Terima kasih Pak Bruno. Balai Guru Penggerak ya. Balai Guru Penggerak juga. BPMP. BPMP Nusa Tenggara Timur. Kami roeng Laga Manggarai Timur. Camping Laga Manggarai Timur. Bersama saya sudah hadir Bapak Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Agus Andreas SH.M. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Apa kabar? Baik. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Dan juga sudah hadir Bapak Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Dr. Andes Basilius Tito. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Selamat siang. Baik. Baik Bapak Bupati, kira-kira apa visi pendidikan yang ingin Bapak Bupati bawa untuk Kabupaten Manggarai Timur ini? Pertama kita lihat dulu bahwa kami memiliki visi 2019-2024, yaitu kami singkat dengan Matim Seber itu sejahtera, berbudaya dan berdaya. Tentu sejahtera diukur dari 3 indikator utama, yaitu indikator pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator pendapatan. Lalu budaya tentu hasil kreasi, hasil cipta, hasil rasa dari manusia-manusia yang terdidik. Berdaya artinya dia dengan kemampuannya, kapabilitasnya, dia bisa bersaing. Bersaing di dunia apa saja. Itu. Nah, dalam rangka pemulihan ekonomi, kita memang membutuhkan manusia unggul. Manusia yang satu, dia memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, manusia yang punya hati nurani. Gitu ya. Yang
boleh dikatakan dia kerja dan tulus, ikhlas, jujur, tidak merugikan orang. Dan yang ketiga adalah manusia yang mempunyai relasi. Itu manusia unggul yang saya harapkan. Sebab meskipun pintar, ya, pengetahuan bagus, tapi dia kerja dan hati yang tidak bagus, tidak jujur, saya katakan dia akan menjadi penipu. Gitu. Tapi kalau meskipun dia juga jujur saja, tanpa dilandasi pengetahuan dan keterampilan, dia akan mudah ditipu. Tapi pintar saja, jujur saja, tanpa ada relasi, mempersempit kesempatan dia dalam peluang apa saja. Nah, oleh karena itu, menciptakan manusia unggul menurut saya adalah dalam pendidikan, menciptakan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki karakter yang baik, dan dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam relasi dengan sesama. Nah, itulah visi kita, visi pendidikan kita. Lalu untuk terjemahan visi ini, penting sekali sekarang adalah memberi kedaun dia dengan penjabaran program. Salah satunya adalah program sekolah penggerak. Nah, kita amati kemarin, satu hal yang saya lihat dari tampilan Expo Pendidikan 2 kali saya lihat adalah sudah ada rasa kepercayaan diri pada anak-anak. Ini penting. Dia bangga tentang potensinya. Nah, kalau sudah ada kebanggaan terhadap potensi dia, ini yang membuat dia besok bisa bersaing dengan sahabat tanpa ada rasa ragu-ragu. Karena kadang-kadang selama ini kita punya potensi. Tapi karena kita kurang percaya diri, akhirnya kita tidak bisa tampil. Nah, dengan program sekolah penggerak ini baik sekali, dengan program kurikulum mereka belajar ini, mengajak anak-anak saya di Manggarai Timur ini mulai melahirkan anak-anak yang tampil, berani tampil gitu. Dia tidak takut. Artinya pede ya Pak? Ya? Pede dia pede. Dengan kepedean itu kan dia mengatakan bahwa oh, ternyata saya bisa. Pada saat dia menyatakan saya bisa, itulah dia bisa berkembang. Dia akan makin belajar lebih baik lagi. Gitu. Jadi itu kira-kira yang saya harapkan visi pendidikan Manggarai Timur manusia unggul dalam 3 kategori itu. Oke. Nah, selama 3 periode ini Bapak memimpin Kabupaten Manggarai Timur, 2 kali menjabat sebagai wakil bupati dan kemudian di periode ini Bapak sebagai bupati. Tentu Bapak sudah mengamati apa saja sebetulnya tantangan dan kendala dalam konteks pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur ini, Pak. Oke. Pertama dulu pada waktu kita menetapkan RPJMD pertama, pada waktu saya wakil bupati, kita masih waktu itu berorientasi pada pemerataan pendidikan. Ada kita buka sekolah semua di daerah terpencil. Kita waktu itu, saya ingat betul kita susun satu rancangan bahwa 3 SD, 1 SMP. 1 SMP, 1 SMA, MA. Itu rancangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemerataan pendidikan. Akses masyarakat untuk masuk sekolah itu mudah gitu, dekat dengan dia. Kalau selama ini kan semua sekolah berpusat di ibu kota kecamatan. Dengan kita 2009 kita mulai buka semua sekolah-sekolah di tingkat kecamatan sehingga akses masyarakat ke sekolah itu makin dekat. Itu periode pertama dan kedua itu periode pemerataan, peningkatan akses. Nah, periode ketiga sekarang sudah bergeser ke peningkatan mutu, baik mutu siswa, mutu guru, dan mutu kolaborasi dengan masyarakat. Nah, tentu masih ada juga kendala lain, misalnya sarana prasarananya yang belum memadai. Katakan misalnya kita punya IT di Manggarai Timur juga, bisa jaringan internetnya juga belum merata di mana-mana. Itu juga kendala. Padahal kemauan kita sudah mulai dengan UNBK misalnya, ujian berbasis komputer. Itu sudah jalan. Meskipun selama ini mereka pergi naik di pohon-pohon atau di hutan-hutan mana untuk mendapat, tapi kita sudah memulainya. Nah, saya bilang tidak boleh mengeluh. Kita harus memulai. Sebagaimana kita mau tahu gagal kalau kita belum memulainya. Dan periode ini memang periode peningkatan kualitas mutu pendidikan, baik mutu sarana, terutama mutu guru. Nah, kuncinya justru di mutu guru. Maunya saya seluruh guru Manggarai Timur menjadi guru sekolah penggerak. Ya, itu keinginan saya. Ya, kenapa tidak? Maka berlomba-lombalah ikut tes, membenahi diri. Dan Bapak selalu mendorong upaya itu. Ya, mendorong itu. Bahkan saya sudah janji kepada mereka kemarin untuk tahun depan, semua guru penggerak itu kalau ada peluang jadi kepala sekolah, jadi kepala sekolah. Jadi dorong supaya mereka juga punya semangat. Gitu. Artinya komitmen itu akan Bapak wujudkan dalam sebuah peraturan bupati atau SK bupati atau seperti apa, Bapak? Nanti saya akan buatkan SK bupati tentang itu. Dari peraturan bupati. Peraturan bupati tentang guru penggerak yang bagus diorbitkan jadi kepala sekolah. Bila perlu diorbitkan bisa jadi pengawas. Bapak Kadis, terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati mengenai bagaimana visi pendidikan beliau, apa upaya yang dilakukan dinas untuk kemudian menjalankan
amanah dan kemudian visi pendidikan Bapak Bupati? Apa saja program unggulannya? Ada beberapa program unggulan untuk menjawab visi ini. Pertama, sejak 2019, Bapak Bupati telah mencanangkan yang namanya program PAUD. Sejak dibentuknya Bunda PAUD Kabupaten Manggarai Timur, maka setiap desa harus didirikan PAUD. Dan jumlah PAUD yang ada di Manggarai Timur sekarang yang sudah mendapatkan izin operasional adalah 247 PAUD. Kenapa PAUD menjadi program unggulan pertama? Karena peningkatan karakter anak itu adalah dibentuk sejak usia dini. Iya, karena itu PAUD ini betul-betul harus dibangun di setiap desa maupun kelurahan. Lalu yang kedua, Bapak Bupati sudah melungsing literasi dan numerasi. Literasi ini, kenapa literasi ini betul-betul harus diterapkan di sekolah? Karena di situ mengukur kira-kira seperti apa kemampuan siswa dan guru. Karena itu implementasi dari literasi ini, setiap sekolah harus ada yang namanya perpustakaan sekolah dan taman bacaan sekolah. Ya. Lalu yang kedua, di sekolah diwajibkan harus menyiapkan yang namanya mading, majalah dinding sekolah. Kenapa mading? Karena supaya anak-anak ini, siswa-siswa ini harus punya giat untuk membaca dan menulis. Ini menjadi persoalan kita sekarang ini. Ya. Lalu guru, bukan hanya mading siswa tetapi mading guru. Dan hampir 330 SD yang ada di Manggarai Timur nih dan 141 SMP sudah memiliki mading sekolah. Lalu OSN, Olimpiade Sains Nasional. Olimpiade ini betul-betul diterapkan di sekolah. Kenapa? Untuk kita mendapatkan kira-kira seperti apa kemampuan mutu siswa. Ya, setiap tahun OSN ini dilakukan perlombaan. Dan mulai dari tingkat gugus, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Saya perlu sampaikan tahun 2022 ini ada 2 siswa-siswi kita yang masuk nominasi dalam OSN, Olimpiade Sains Nasional, tingkat nasional, SD 1 dan SMP 1. Karena Bapak ini sangat luar biasa, Bapak setiap anak-anak yang punya kemampuan, beliau menghargai mereka itu. Dengan berbagai, apakah dalam bentuk tabanas, lalu dalam bentuk buku koperasi, lalu bentuk-bentuk yang lain. Jadi beliau betul-betul menghargai anak-anak. Oleh karena itu anak-anak itu ya berlomba-lomba mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan ini. Lalu yang ketiga, program unggulan kita ini adalah peningkatan kapasitas guru seperti disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Maka setiap sekolah harus melaksanakan yang namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kenapa ini penting Bapak sekali? Untuk mengukur seperti apa kemampuan guru ini. Ya, karena itu sejak 2018 melalui instruksi Bapak Bupati bahwa seorang kepala sekolah bukan sekadar kita angkat, tetapi kita mengikuti betul-betul yang namanya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 bahwa kepala sekolah harus diseleksi. Kita mendapatkan kepala sekolah yang betul-betul punya kemampuan. Ya, jadi terutama IT. Ya, kalau seorang kepala sekolah tidak memahami IT, saya pikir memang perjalanan sekolah itu pasti akan terjadi kesulitan ya. Pasti dia akan stagnan, berjalan di tempat. Ini instruksi Bapak Bupati sehingga hampir 330, 141 dan 18 TK di Manggarai Timur nih, ya Bapak Bupati tidak sekedar untuk memberikan SK, tetapi trik record dan kedua harus sudah lulus seleksi kepala sekolah. Karena setelah itu nanti baru mereka diberikan yang namanya sertifikat kepala sekolah. Tanpa sertifikat kepala sekolah mereka tidak boleh diangkat menjadi kepala sekolah ini. Lalu keunggulan-keunggulan lain dalam rangka mendukung program KPK Bupati di sekolah kita tingkatkan betul yang namanya warung sekolah. Apa itu ya. Pak warung sekolah? Warung itu ya misalnya jual biskuit misalnya atau jual minuman. Jadi di situ sudah siapkan kotak misalnya biskuit harganya 500. Jadi anak-anak ini dilatih untuk jujur. Dia beli itu, ambil itu biskuit harga 500. Taruh uang sudah. Barang kejujuran. Namanya barang kejujuran seperti yang. Sudah berapa sekolah Pak yang mengadopsi program ini? Hampir sepertiga. Untuk SD itu rata-rata sudah, SMP juga sudah rata-rata. Sudah diterapkan di sekolah-sekolah termasuk tadi yang namanya pojok baca.
pojok baca ya kami di dinas Bupati dan teman-teman kami sudah, karena saya bilang kita harus melihat dinas dulu sebelum kita ngomong tentang sekolah, maka di dinas ada yang namanya pojok baca, sehingga ketika guru-guru yang memerlukan pelayan saya bilang silakan ada petugas itu baca dulu, ada di situ buku-buku yang bermanfaat bagi guru-guru. Ya. Nah, terkait kemudian program unggulan dari Kemdikbud Bapak. Jadi kami ada program Merdeka Belajar yang kemudian direspon dengan sangat positif di sini. Nah, bagaimana sebetulnya proses respon positif itu terjadi di Kabupaten Manggarai Timur? Dan apa kemudian motivasi Bapak dan kemudian tentu saja nanti dinas mengimplementasikan berbagai program dari kementerian? Program Merdeka Belajar ini arti mengembalikan sebenarnya sebuah program yang mengembalikan eksistensi manusia yang lahir bebas. Karena menurut saya itu satu. Mengapa Pemda sangat merespons itu? Kebetulan kami ini sekolah di zaman yang penuh dengan ketakutan. Tentu beda pola perkembangannya. Begitu kemarin ada program ini, saya menyatakan kepada teman-teman di dinas ini harus dijemput. Ini program yang bagus, yang memerdekakan semua anak dalam belajar. Apalagi kami Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Ramah Anak. Itu kami sudah ada perdanya itu. Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Ramah Anak. Nah, Gayung bersambut dengan program Merdeka Belajar. Artinya memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan sendiri apa kira-kira bakat, minat dan bakat dia. Jadi saya terus terang setiap ada kebijakan yang membuat anak-anak kita lebih maju, lebih bebas, itu saya pasti respon. Apapun. Saya selalu bilang sama teman-teman ini, program apa saja kita tangkap peluang baik. Tentu sambil jalan kita lihat, kalau memang itu baik sesuai dengan kondisi kita kembangkan. Dan ternyata luar biasa sekarang dengan pengembangan program Merdeka Belajar. Ini yang membuat anak-anak saya sekarang ini sudah mulai tidak takut gitu. Jadi mereka rasa kepercayaan diri tinggi menurut saya. Itu mungkin juga pengalaman dari pengalaman kita dulu. Kalau ada program-program seperti ini, ya oke lah kita sambut. Gitu. Program Merdeka Belajar. Artinya tidak sekedar sambut, kita mesti laksanakan. Jangan mengeluh dan kendala sebenarnya. Kita harus memulainya. Jalan dulu ya. Jalan dulu. Bapak, setiap program itu kan pasti ada kendala di tengah jalan. Tapi kalau misalnya kita belum maju, bagaimana kita mau tahu kendalanya? Maka saya bilang, maju. Dan ternyata hasilnya baiklah. Menurut saya lihat sekarang. Nah, untuk kemudian mendorong itu kan tentu akan ada dukungannya Pak ya. Nah, itu kira-kira apa saja Pak? Dukungan regulasi, anggaran, dan sebagainya yang sudah dilakukan. Pertama dalam kaitan itu tadi, hubungan dengan Merdeka Belajar. Kita langkah pertama dulu menetapkan Kabupaten Manggarai Timur sebagai Kabupaten Layak Anak. Ada perdanya. Di dalam Kabupaten Perda itu terkandung juga perda Sekolah Ramah Anak. Tentu Sekolah Ramah Anak ini sangat ditentukan juga oleh kondisi fisik, lingkungan belajarnya. Makanya kalau setiap kali ada mau bangun sekolah, saya bilang selalu perhati minta sama teman-teman ini, layak tidak? Dalam pengertian topografinya itu baik tidak untuk anak. Sebab kalau tidak, dari sisi itu kita tidak ramah anak. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kita sudah melakukan, kita juga minta bantuan, misalnya dari VVI, untuk bantu dengan Kabupaten Layak Anak. Lumayan beberapa sekolah yang dampingan mereka. Dan kelihatan hasilnya. Terus berkaitan dengan program sekolah penggerak ini, kami sudah lagi siapkan perbubnya, dukungan untuk guru-guru sekolah penggerak, memotivasi mereka. Mungkin besok kalau seandainya memang tidak perlu seleksi, kalau kita lihat bahwa sekolahnya justru maju, ya udah langsung diangkat saja. Sekolah kita buat dalam bentuk perbub. Itu yang berikut tentu dukungan anggaran. Kalau dulu DAU bebas. DAU bebas untuk digunakan oleh kabupaten. Sekarang sudah DAU sudah blok rent, itu masih kita ada peluang untuk bisa menunjang anggaran di bidang pendidikan. Dan saya selalu menetapkan sejak awal dari APBD 25% untuk pendidikan. Itu sudah harga mati, ya harga mati kita. Maka anggaran tertinggi sekarang kita itu justru di pendidikan. Keren 25% itu kebijakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas. Sungguh kami mendapatkan banyak informasi yang menginspirasi. Jadi kami berharap agar
informasi ini bisa juga menginspirasi berbagai daerah lain di Indonesia berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan dan praktik baik penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kepada Bapak Bupati dan Bapak Kadis, kami mau minta izin untuk kami bisa berkunjung ke beberapa sekolah di Kabupaten Manggarai Timur yang sudah menerapkan IKM maupun kemudian sekolah penggerak, agar kemudian praktik baik yang ada di sekolah ini bisa kami sampaikan ke berbagai daerah di Indonesia. Saya mau menunjukkan kepada orang, walaupun saya ini masih muda, saya bisa memimpin sekolah, satu organisasi, membawa satu perubahan. Kita duduk bersama melalui gotong royong, secara bersama kita buat apa yang dinamakan dengan pesta sekolah. Kami coba menawarkan satu proyek, bagaimana caranya mengolah jahe ini menjadi bernilai jual tinggi. Di sini sendiri tidak ada ruang guru, ruang perpustakaan apalagi, ya ini saja yang kita punya.